Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengertian cakupan dan dasar hukum, pengadilan agama dan mahkamah syariah. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ahmad Imadul Adga, yang kedua Nanda Syafi Nur Fadilah, dan yang ketiga Arvin Maulana. Selanjutnya yaitu pengertian peradilan dan pengadilan. Secara etimologi, peradilan berasal dari kata adil. Secara etimologi, peradilan adalah suatu proses yang dijalankan pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa dan memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selanjutnya itu pengertian pengadilan agama itu sendiri. Pengadilan agama adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antar orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya yaitu pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan yang mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya, yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama. Selanjutnya cangkupan pengadilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, waris dan hibah, wakaf, dan sodaqoh. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya dasar hukum pengadilan agama. Yang pertama, tugas pokok pengadilan agama tertulis dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya pada lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengkhususan pengadilan, yaitu Peradilan Syariat Islam di Provinsi Naro Aceh Darussalam. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh di Provinsi Naro Aceh Darussalam. Yang kedua ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003. Selanjutnya tertulis dalam kewenangan absolut peradilan agama yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 dan kewenangan relatif dari pengadilan agama yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Gambaran umum Mahkamah Syariah. Yang pertama, pengertian Mahkamah Syariah adalah pengadilan agama khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama. Diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 24 Maret 2003 Masehi sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2001. Mahkamah Syariah terdiri dari Mahkamah Syariah Provinsi dan Mahkamah Syariah tingkat kabupaten atau kota. Kemudian yang selanjutnya tugas pokok Mahkamah Syariah. Yang pertama perkawinan, yang kedua waris, yang ketiga wasiat, yang keempat hibah,
kemudian yang kelima wakaf, yang keenam zakat, kemudian yang ketujuh infak, yang kedelapan sedekah, kemudian yang terakhir ekonomi syariah. Fungsi berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang Mahkamah Syariah. Fungsi peradilan. Mahkamah Syariah merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara. Kemudian fungsi administratif sebagai pelaksanaan administrasi, baik administrasi perkara atau administrasi umum. Kemudian fungsi pengawas, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya. Kemudian fungsi nasihat dan pembinaan, berwenang memberi nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam dan memberikan isbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan tahun Hijriah. Landasan hukum Mahkamah Syariat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang keempat, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.